Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat NU Online, bertemu lagi dengan saya Dr. Rita Fajri Tamim MKes. Pada episode kali ini kita akan ngobrol banyak tentang makanan-makanan apa saja sih yang bisa membantu kita untuk meredakan nyeri haid. Stay tune dan simak video ini sampai akhir dan bagikan ke kakak, adik, ibu, bibi atau siapapun yang butuh video ini. Sahabat NU Online, sebagai wanita gitu ya, kita sering banget mengalami nyeri haid. Biasanya hal ini terjadi ketika sedang masa menstruasi, perut kita seperti rasanya sakit banget gitu ya. Nah, sebelum kita mengetahui apa saja makanan yang mungkin bisa membantu kita untuk meringankan nyeri haid, kita perlu paham dulu nih sebenarnya apa sih menstruasi itu. Sahabat NU Online, menstruasi merupakan proses luruhnya dinding rahim di dalam tubuh kita. Hal ini terjadi setiap bulannya begitu ya, secara rutin karena adanya sel telur yang tidak dibuahi oleh sel sperma. Proses ini merupakan bagian dari siklus menstruasi yang terjadi setiap bulan pada wanita. Sahabat NU Online, siklus menstruasi sendiri itu terjadi 4 fase. Harus tahu nih. Fase pertama adalah fase menstruasi yang tadi kita sebutkan, yaitu fase di mana lapisan rahim kita di bagian dalam ya, lapisan rahim bagian dalam itu meluruh dan dia akan mengalir keluar melalui organ kewanitaan kita. Darah menstruasi yang keluar itu mengandung darah, lendir maupun beberapa sel dari rahim kita. Dan durasi rata-rata menstruasi terjadi antara 3 sampai 7 hari tergantung setiap orang berbeda-beda. Fase menstruasi yang kedua disebut dengan fase folikular. Fase folikular ini dimulai pada hari pertama menstruasi sampai 13 atau 14 hari selanjutnya. Perubahan kadar hormon dalam fase folikular menyebabkan dinding rahim yang tadinya luruh sekarang sudah mulai untuk menebal kembali begitu. Dan folikel juga mulai tumbuh di permukaan ovarium. Biasanya nantinya hanya akan ada satu folikel yang matang dan menjadi sel telur. Fase menstruasi yang ketiga adalah fase ovulasi. Fase ovulasi ini biasanya terjadi sekitar 15 hari sebelum masa menstruasi berikutnya. Fase ovulasi ini biasa disebut juga dengan masa subur gitu ya. Kalau misalnya pada saat ini pasangan suami istri melakukan hubungan suami istri, biasanya akan terjadi kehamilan pada fase ovulasi ini. Nah, yang terakhir adalah fase luteal, di mana ketika fase ini akhirnya sel telur bergerak dari tuba falopi menuju rahim. Lapisan rahim yang tadi sudah menebal di fase folikular memang sudah disiapkan untuk menerima sel telur pada fase luteal ini. Kalau ternyata tidak ada sel sperma yang masuk ke dalam tubuh kita, maka setelah fase luteal, dinding rahim akan kembali luruh, keluar, mengulang lagi fase yang awal, yaitu fase menstruasi atau perdarahan tadi. Setelah kita paham apa itu menstruasi maupun fase-fasenya yang dilalui oleh tubuh kita, kita akan lanjut masuk khusus membahas fase menstruasi. Fase menstruasi adalah fase di mana dinding rahim kita meluruh dan kemudian bersamaan dengan itu darah, lendir maupun sel-sel dinding rahim tadi akan keluar melalui organ kewanitaan kita. Pada fase menstruasi ini biasanya banyak sekali wanita yang mengalami keluhan nyeri maupun tidak nyaman pada tubuhnya, dan hal ini merupakan hal yang perlu menjadi perhatian khusus dari kita sebagai wanita maupun laki-laki yang punya istri, punya adik dan lain sebagainya. Beberapa wanita biasanya mengalami gejala-gejala seperti sakit perut, kemudian juga sakit punggung, sakit pinggang, kram di bagian perut bagian bawah, dan hal ini biasanya diperparah dengan pusing ya, sakit kepala. Sakit kepala ini biasanya dipengaruhi karena adanya anemia atau kurang sel darah merah akibat derasnya darah yang keluar dari tubuh kita.
Selain gangguan fisik, beberapa wanita juga mengalami gangguan mental gitu ya. Karena biasanya hal ini dipengaruhi oleh perubahan hormon yang terjadi ketika kita mengalami fase menstruasi. Beberapa orang biasanya mengalami mood swing atau moodnya naik turun drastis begitu dibandingkan dengan kondisi normal. Beberapa lainnya lebih mudah untuk sensitif gitu ya, gampang marah dan lain sebagainya. Hal ini sekali lagi terjadi karena memang perubahan hormon saat fase menstruasi. Di antara semua gejala yang dialami para wanita dalam fase menstruasi, memang yang paling mengganggu adalah nyeri perut atau nyeri haid. Nah, nyeri haid ini pada beberapa wanita bahkan sampai menyebabkan pingsan. Dalam bahasa medis, nyeri perut saat haid disebut dengan dysmenorrhea. Dysmenorrhea ini terbagi menjadi dua, dysmenorrhea primer dan dysmenorrhea sekunder. Dysmenorrhea primer itu penyebabnya karena tingginya kadar hormon prostaglandin yang menyebabkan otot-otot rahim mengalami kontraksi yang teramat sangat, gitu ya. Dan hal ini karena otot rahimnya kontraksi terus-menerus, maka menimbulkan rasa nyeri yang tidak tertahankan. Semakin tinggi kadar hormon prostaglandin dalam tubuh kita, semakin nyeri rasa sakit yang kita rasakan di perut kita. Sahabat NU Online, setelah kita membahas tentang apa itu menstruasi, apa fase-fasenya, dan apa saja gejala yang mengganggu selama menstruasi, sekarang adalah bahasan yang kita tunggu-tunggu, yaitu makanan apa saja sih gitu ya, makanan yang bisa membantu kita untuk meredakan nyeri haid maupun rasa tidak nyaman dalam tubuh kita selama fase menstruasi. Yang pertama sahabat NU Online adalah telur. Telur mengandung vitamin B6, vitamin D, dan vitamin E yang dapat membantu tubuh kita untuk mengatasi rasa tidak nyaman saat menstruasi. Dysmenorrhea yang kedua atau dysmenorrhea sekunder itu disebabkan oleh adanya kerusakan atau kelainan pada organ reproduksi kita. Untuk mengetahui apakah ada dysmenorrhea sekunder, kita perlu memeriksakan diri ke dokter kandungan atau dokter yang ahli dalam hal reproduksi wanita. Teman-teman NU Online bisa menyiapkan gitu ya 2-3 butir telur rebus selama fase menstruasi untuk membantu kita mengatasi rasa tidak nyaman. Kenapa kok telur rebus? Supaya kalorinya tidak terlalu tinggi ya. Kalau telur dadar, telur ceplok, kita memang dapat manfaat telurnya tapi juga dapat lemaknya dari minyak gitu ya. Jadi yang paling aman memang telur rebus. Yang kedua adalah dark chocolate. Tapi ingat, dark chocolate ini benar-benar yang asli, yang tidak ada campuran gulanya, atau kalaupun ada kadar gula, sedikit saja. Nah, dark chocolate yang asli ini mengandung magnesium, dan magnesium ini dapat membantu menghambat kontraksi rahim dalam perut kita. Begitu kontraksi rahim dihambat, maka rasa nyerinya akan berkurang. Yang ketiga adalah buah-buahan seperti pisang dan lain sebagainya. Buah-buahan banyak sekali mengandung vitamin, berbagai macam vitamin yang bisa membantu tubuh kita untuk mengatasi rasa nyeri. Selain itu, buah-buahan juga banyak sekali mengandung kadar air ya, sehingga menghindarkan tubuh kita dari dehidrasi. Karena bagaimanapun wanita yang sedang menstruasi membutuhkan banyak sekali cairan untuk mengkompensasi darah yang keluar dari tubuhnya. Oleh karena itu jangan lupa untuk selalu mengkonsumsi buah-buahan dalam kadar cukup selama kita mengalami menstruasi. Yang keempat adalah yogurt gitu ya, karena yogurt juga kaya akan magnesium. Magnesium ini penting untuk tadi itu mengurai kontraksi rahim dalam perut kita. Tapi yang perlu diperhatikan adalah kadar gulanya. Karena ada beberapa yogurt yang mengandung kadar gula atau pemanis terlalu tinggi. Oleh karena itu, pastikan kita mengkonsumsi yogurt yang rendah gula dan rendah lemak. Yang terakhir adalah sayur-sayuran hijau seperti brokoli, sawi, bayam, dan lain sebagainya. Sayuran hijau ini mengandung banyak sekali nutrisi dalam tubuh kita, serat maupun vitamin yang bisa membantu tubuh kita untuk melawan rasa nyeri yang ditimbulkan dari kontraksi rahim. Selain itu, sayuran hijau juga mengandung banyak sekali zat besi gitu, sehingga bisa mengatasi anemia yang muncul karena banyaknya darah yang keluar dari tubuh kita. Ternyata selain 5 makanan tadi, ada juga beberapa minuman yang bisa membantu kita untuk mengatasi rasa nyeri haid yang dirasakan oleh tubuh kita. Yang pertama adalah jahe dan kunyit.
Kenapa? Karena jahe mengandung banyak sekali zat anti radang dan kunyit juga mengandung polifenol maupun antioksidan yang berfungsi untuk menghambat enzim COX-2 yang biasanya dia akan memicu munculnya hormon prostaglandin dalam tubuh kita yang menyebabkan nyeri haid. Jadi untuk mencegah COX-2 tadi kita perlu konsumsi jahe maupun kunyit. Yang kedua adalah teh hijau. Teh hijau ini banyak mengandung antioksidan maupun senyawa L-theanin dan ini bisa menenangkan tubuh kita supaya tidak terlalu nyeri. Dan yang terakhir adalah teh chamomile. Teh chamomile ini banyak banget diproduksi ya saat ini. Teh chamomile ini bisa menenangkan juga, kemudian juga bisa mengurangi rasa tidak nyaman dalam perut kita selama menstruasi. Baiklah sahabat Tenu Online, tadi kita sudah ngobrol banyak nih tentang apa saja hal-hal yang menyebabkan nyeri mens dan apa saja makanan maupun minuman yang bisa kita konsumsi untuk meredakan nyeri saat menstruasi. Kalau ternyata sahabat Tenu Online sudah melakukan tips-tips yang tadi saya share dan nyerinya masih tidak tertahankan dan tidak dalam kondisi yang bisa ditoleransi nyerinya, maka sahabat Tenu Online harus segera memeriksakan diri ke dokter karena siapa tahu ada hal-hal yang perlu diatasi dengan pengobatan. Demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.